Berlatar pada tahun 1959, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang perwira polisi terbaik India bernama Tirunadan atau lebih dikenal sebagai Tiru. Saat ini ia hendak menuju ke wilayah Madurai dengan menggunakan alat transportasi kereta api. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda Tamil bernama Chejia. Ia dikenal sebagai mahasiswa pemberani sekaligus ketua aliansi mahasiswa Purananoru yang berusaha menghadang lajur kereta api demi menegakkan keadilan atas keberagaman bahasa yang ingin dihapuskan oleh para oknum anggota pemerintah dan menggantikannya dengan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi negara India. Meski berniat membakar kereta api tersebut sebagai bentuk protes, Chejia masih memiliki hati nurani dengan meminta para mahasiswa agar terlebih dahulu menyelamatkan semua penumpang, tidak seperti para pejabat konvensional pada umumnya yang rela mengorbankan nyawa rakyat hanya demi kepentingan isi betengnya saja. Setelah berhasil mengamankan para penumpang dan membakar keretanya, Chejia pun dihampiri oleh Tiru yang kebetulan naik kereta tersebut dan keesokan harinya, Tiru yang tidak bisa mendapatkan satu pelaku kerusuhan di kereta pun langsung melaporkan kepada pihak pemerintah karena sadar jika kerusuhan semalam terjadi akibat dari pemerintah itu sendiri yang memprovokasi para mahasiswa Tamil, namun bukannya menjadi penengah di antara mahasiswa dan para pejabat. Tiru malah berniat memberantas para mahasiswa yang telah bersikap anarkis. Menanggapi kasus penyerangan mahasiswa, Pak Perdana Menteri memutuskan bahwa mereka tidak akan memaksakan bahasa Hindi menjadi bahasa nasional India dan tetap akan memakai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi sampai tahun 1965 mendatang. Di sisi lain, Chejia mengumandangkan sebuah lagu dari wilayah Tamil di universitasnya. Hal itu tentu menarik perhatian para mahasiswa Tamil yang sangat menghormati bahasa leluhur. Meski begitu, ada salah satu dosen yang merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Chejia karena menganggap jika mereka terlalu fanatik pada bahasanya sendiri tanpa bisa menghormati bahasa dari wilayah lain. Setelah berhasil menaklukkan hati para dosen, Chejia mendapat kabar buruk mengenai sahabat dekatnya yang tewas akibat kerusuhan di kereta api beberapa hari lalu. Kemudian ia langsung bergegas menuju ke rumah si teman untuk memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Sedih itu yang dirasakan oleh Chejia saat ini setelah kehilangan salah satu sahabat baiknya yang membuatnya mau tidak mau harus memutuskan untuk keluar dari aliansi mahasiswa Purananoru bermaksud agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Beberapa tahun berlalu, lebih tepatnya pada tahun 1964, kita akan diperlihatkan dengan Chejia yang sudah lulus kuliah dan kini telah bekerja di kereta api. Diketahui ia dikenal ramah, selalu menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai, terutama terhadap pemasimis itu sendiri yang selalu menggunakan bahasa Hindi dalam kehidupan sehari-harinya. Tepat saat selesai bekerja, Chejia baru menyadari bahwa ini adalah hari terakhir dari Hari Berkabung Nasional setelah kematian Pak Perdana Menteri yang dianggap semua warga sebagai salah satu Perdana Menteri terbaik India yang telah menjunjung tinggi toleransi terhadap keberagaman suku dan budaya di India. Dia bernama Ratna, sosok gadis asal Telugu yang hidup berdampingan dengan wanita Tamil dan tidak pernah mempermasalahkan perbedaan suku, sedang berusaha memperbaiki listrik di kediaman keluarga Chejia. Tak berselang lama, akhirnya Chejia pulang dan langsung memperbaiki listrik yang padam akibat ulah dari Ratna. Ia seketika merasa senang ketika sang nenek membawakan sebuah surat yang berisi surat panggilan kerja dari salah satu perusahaan kereta. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kita akan diperlihatkan dengan Ratna yang pergi ke salah satu stasiun radio dan hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih karena memang
Ratna bekerja di stasiun radio tersebut atas perintah dari ayahnya yang merupakan seorang pejabat. Dengan fakta bahwa Ratna tidak pernah sekalipun melakukan siaran, ia sangat dibuat gugup ketika sang atasan memintanya menjadi seorang penyiar. Hal itu tentu membuat semua pekerja stasiun radio mengolok-olok Ratna karena tidak bisa dengan lancar melakukan siaran dan menganggap jika Ratna hanya memanfaatkan jabatan ayahnya untuk bekerja. Tapi Ratna tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan meninggalkan ruangan rekaman serta mengambil beberapa peralatan radio yang berada di ruang atasannya. Sementara itu, para warga yang sudah berada di salah satu bank dibuat heran dengan bahasa di rekening bank yang sudah diganti dengan bahasa Hindi. Hal itu tentu membuat mereka sedikit kesusahan ketika hendak mengirim uang kepada cucu-cucunya karena keterbatasan literasi bahasa yang menjadi kendala. Malam harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang mahasiswa sekaligus adik dari Cejia bernama Durai. Ia berusaha memprovokasi para mahasiswa yang berasal dari wilayah lain agar lebih menghargai budaya wilayah Tamil sampai menyebabkan terjadinya kerusuhan. Beruntung Ratna langsung melerai pertikaian yang terjadi antara mahasiswa Tamil dan mahasiswa asal Hindi. Bahkan ia memberikan informasi terkait rencana pemerintah yang akan segera mengesahkan bahasa Hindi. Mendengar hal tersebut, Durai serta mahasiswa asal Tamil lainnya berencana untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah dengan cara membakar gedung pemerintahan itu sendiri. Dari insiden pembakaran semalam, sampailah ke telinga pihak kepolisian yang hendak mengirim tiru untuk menangani kasus yang kembali terulang setelah terakhir terjadi pada tahun 1959 silam. Sadar jika Durai terlibat dalam aksi pembakaran ini, Cejia yang berada di lokasi gedung pun dengan cepat pulang ke rumah untuk berusaha memperingatkan saudaranya agar tidak bertindak anarkis dan inilah yang terjadi. Selesai dengan perkelahian kecil antara dua saudara, Durai berjanji kepada sang kakak bahwa dirinya tidak akan lagi bertindak anarkis, termasuk aksi membakar gedung pemerintah. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan tiru yang pergi ke rumah salah satu menteri di wilayah Madras untuk membahas mengenai kasus pembakaran salah satu gedung pemerintah yang akan diusut tuntas olehnya karena memang ia mendapat undang-undang kewenangan khusus yang berarti dirinya akan dengan bebas melakukan apapun yang dikehendaki. Karena sebentar lagi Cejia akan bekerja di Delhi, ia menghampiri Ratna dan memohon supaya mengajarinya bahasa Hindi, yang karena Cejia mengetahui bahwa Ratna adalah salah satu dari mahasiswa yang membakar gedung pemerintahan, dengan terpaksa ia pun rela mengajari Cejia berbahasa Hindi. Menindaklanjuti kasus pembakaran gedung, Tiru membawa beberapa kotak sumbangan dari berbagai wilayah karena disinyalir jika aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak lepas dari dukungan para warga yang ingin memberikan perlawanan kepada pemerintah akibat dari pemerintahan itu sendiri yang berniat menjadikan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi negara India. Tak sampai di situ, Tiru juga menyampaikan jika ini adalah bentuk perlawanan dari para anggota pementeri itu sendiri, maka dari itu ia akan melakukan perlawanan dengan cara memantau pergerakan setiap warga tanpa terkecuali para pejabat serta pegawai sipil, di mana Tiru berencana memulai pemantauan dari rumah Pak Kepala Menteri karena menganggap jika ini akan menjadi awal dari peperangan antara pemerintahan dan para warga. This is war. Keesokan harinya, Cejia mulai diajari oleh Ratna cara menggunakan bahasa Hindi dengan baik dan benar, yang di situ tanpa mereka berdua sudah menyimpan perasaan yang sama. Itu terbukti ketika Ratna merasa cemburu dengan Cejia yang berniat mencari wanita asal Delhi. Nanglu angada puro. Dari sinilah Cejia akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya mencintai sosok Ratna setelah melihat kemarahannya. Bahkan Cejia sudah memiliki niat untuk belajar bahasa Telugu, yang hal itu tentu membuat Ratna sangat tersipu malu atas apa yang dikatakan Cejia barusan.
Sedangkan Tiru sendiri lekas menemui Kepala Menteri untuk membahas mengenai penangkapan beberapa masyarakat yang dianggap sebagai pemecah belah bangsa, yang di situ Pak Kepala Menteri berniat pergi ke Madurai demi menghadiri acara peresmian Pekan Hindi, sementara untuk Tiru akan pergi ke Madras untuk mengurusi masalah yang ada di sana. Setibanya di Madras, Tiru langsung pergi ke salah satu percetakan untuk menangkap si pemilik pabrik karena dianggap mencoba membakar konstitusi. Bahkan Tiru meminta anggotanya agar penangkapan ini tidak masuk catatan resmi kepolisian demi bisa membawa si pemilik percetakan untuk dihabisi. Di saat yang sama, salah satu ketua partai dari wilayah Tamil sedang memberikan orasi terkait para warga yang harus mengibarkan bendera hitam tepat di hari kemerdekaan negara India karena merasa jika banyaknya kematian yang terjadi di wilayah Tamil akibat dari pemerintah yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, hingga tak lama muncullah para petugas polisi yang langsung menangkap si ketua partai karena dianggap akan menjadi perusak konstitusi negara. Keesokan harinya, Durai bersama para mahasiswa asal Madurai sedang membahas mengenai aksi yang akan segera mereka lakukan, di mana ia berniat membakar bendera hitam sebagai protes keadilan pemerintah yang tebang pilih. Meskipun Durai akan ditangkap oleh pihak kepolisian dan dianggap sebagai seorang pengkhianat. Tak lama, datanglah Cejia berusaha menghentikan aksi para mahasiswa yang mereka sebut sebagai pasukan anti pemaksaan Hindi Madurai, yang di situ Cejia berusaha menghentikan aksi saudaranya dengan cara seperti ini. Beres urusan dengan Durai, Cejia lekas pergi ke Delhi untuk melakukan interview kerja, namun baru saja tiba di stasiun, ia secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pemuda Tamil yang juga akan melakukan ujian Komisi Layanan Publik dan sedang dalam kesulitan ketika pena miliknya terjatuh. Kasihan dengan pemuda ini, Cejia pun rela memberikan pena miliknya agar si pemuda bisa melakukan ujiannya dengan lancar. Tepat saat interview kerja sedang berlangsung, salah satu HRD memutuskan tidak menerima Cejia di perusahaan kereta api tersebut setelah dianggap tidak memenuhi syarat, karena memang syarat utama bekerja di perusahaan kereta api ini harus fasih berbahasa Hindi. Hal itu tentu membuat Cejia merasa sedih karena merasa jika wilayah Tamil seakan diasingkan dari kedaulatan India. Masih dalam perasaan sedih, Cejia melihat si pemuda yang ditolong tanpa sedang memohon kepada Kepala Menteri agar ujiannya tidak ditunda. Namun si koplok Ketua Menteri tidak menghiraukan si pemuda dan malah menganggapnya sebagai orang gila, di mana perkataan itu membuat si pemuda frustasi dan melakukan hal yang seperti ini. Singkat cerita, Durai serta para mahasiswa anti pemaksaan Hindi bergabung dengan sejumlah warga yang sedang menyambut kedatangan Perdana Menteri baru. Ia bersama teman-teman mahasiswa bergegas menuju ke salah satu pabrik tekstil untuk mengambil kain warna hitam yang akan segera dikibarkan. Di saat yang sama, Tiru yang sedang menuju ke wilayah Madurai berniat untuk membantai habis mahasiswa yang sedang memberikan perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi di India. Bahkan para polisi sendiri lebih memilih mengorbankan rakyatnya menderita ketimbang para pejabat yang hanya bisa korupsi tanpa pernah memikirkan rakyatnya. Itu terbukti ketika anjing-anjing ini menghajar para mahasiswa yang menentang keputusan Perdana Menteri. Di tengah kerusuhan yang masih berlangsung, Cejia datang bak seorang pahlawan untuk menolong para mahasiswa serta warga tak berdosa dari niat jahat para aparat yang ingin menghabisi mereka semua. Dari kejadian barusan membuat Tiru kembali mengingat insiden beberapa tahun lalu di kereta api yang menyebabkan tangannya harus diamputasi dan menganggap jika kerusuhan kali ini dilakukan oleh orang yang sama. 1959
Keesokan harinya, salah satu mahasiswa memberi kabar buruk tentang insiden kerusuhan kemarin yang menyebabkan 2 orang mahasiswa harus tewas, di mana pelakunya sendiri diketahui adalah para preman dan pihak partai yang berkuasa, dan para polisi hanya bisa berdiam diri tanpa melakukan apapun. Mendengar hal tersebut, Durai berinisiatif melakukan pawai besar-besaran di tengah kota melawan kebrutalan para aparat. Di sana, Cejia mencoba menyenangkan Durai dengan mengatakan jika para polisi diberi kebebasan untuk melakukan apapun termasuk menghabisi para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Bukannya takut, Cejia malah berniat mengarahkan pasukan mahasiswa Purananoru untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dolim. Di sisi lain, Tiru sempat marah kepada inspektur polisi yang membatalkan izin unjuk rasa mahasiswa, namun para petugas polisi mengelak bahwa para mahasiswa lah yang telah membatalkan unjuk rasa tersebut, yang hal itu membuat Tiru merasa curiga bahwa para mahasiswa dipimpin oleh orang yang sama dengan kasus beberapa tahun yang lalu, dan untuk menanggulangi kejadian serupa terulang kembali, Tiru meminta para anggota polisi agar menyiapkan semua senjata demi menahan amukan para mahasiswa. Malam harinya, Tiru berhasil menangkap Ratna dan lekas membawanya ke rumah karena terlihat dalam aksi kerusuhan mahasiswa beberapa hari lalu, sang ayah yang merupakan ketua partai melaporkan kejadian ini kepada ketua menteri dan meminta agar menerapkan pasal 144 atau pasal kebebasan bertindak bagi para polisi demi mencegah terjadinya bentrok. Baru saja Tiru pergi, Ratna berusaha menelpon Cejia untuk memberitahukan tentang Tiru yang telah mengetahui rencana para mahasiswa, namun sang ayah langsung mencegahnya dan mengurung Ratna di kamarnya sendiri agar tidak bisa keluar. Karena Cejia tak kunjung datang dan para mahasiswa sudah menunggu instruksi untuk bergerak, Durai sudah tidak memiliki pilihan lain selain memulai bergerak untuk melakukan unjuk rasa. Di tempat yang berbeda, Cejia yang sedang berada di kantor pemerintah mendengar jika ketua menteri menerapkan pasal 144 yang akan membuat para aparat bebas melakukan apa saja kepada para mahasiswa, sehingga dengan cepat Cejia pergi dari sana menuju tempat para mahasiswa berada untuk menghentikan aksi unjuk rasa tersebut. Tepat saat seluruh mahasiswa berada di depan hadangan para polisi, Tiru menghubungi salah satu petugas polisi agar membiarkan mahasiswa masuk ke sekitaran gedung kantor polisi. Meski unjuk rasa berjalan kondusif, Tiru tetap memerintahkan anggotanya untuk menembak satu orang yang diduga menjadi dalang di balik unjuk rasa ini. Ya, kerusuhan pun terjadi akibat dari para polisi yang sengaja menembak ke arah mahasiswa. Meski unjuk rasa berjalan kondusif, bahkan Durai terkena tembakan dan menjadi korban keganasan para aparat yang hanya mementingkan kepentingan para elit politik tanpa pernah memperdulikan kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu, Tiru berusaha menangkap Cejia karena mengetahui jika sosok tersebut merupakan dalang di balik kerusuhan beberapa tahun lalu, dan setelah berhasil menangkap orang yang dimaksud, Tiru memperlihatkan sifatnya yang lebih hina dari seekor anjing dengan menendang tubuh Durai yang sudah tidak berdaya ke dalam parit. Setelah berhasil menangkap Cejia, Tiru lekas menyalakan radio dan memperdengarkan sebuah pernyataan dari seorang dosen terkait keinginan dirinya mengundurkan diri dari aksi protes penetapan bahasa yang dilakukan oleh mahasiswa, serta merasa menyesal telah bergandengan tangan dengan para mahasiswa dalam aksi tersebut, tanpa Cejia dan semua orang sadari jika Pak dosen mengatakan semua itu atas paksaan dari beberapa oknum aparat. Penangkapan yang dilakukan oleh Tiru terhadap Cejia bukan semata perintah dari atasan, melainkan atas keinginannya sendiri untuk membalas dendam karena telah membuatnya menderita. Bahkan ia mencabuti 3 kuku jari tangan Cejia secara langsung agar mengatakan tentang siapa saja orang yang terlibat dalam kerusuhan kereta api beberapa tahun lalu. Cejia yang saat ini sedang beristirahat setelah diinterogasi
dihampiri salah satu sipir yang berniat membebaskannya. Bahkan si sipir meminta Cejia berpura-pura menusuknya agar bisa melarikan diri daripada harus mati di tangan Tiru seperti sahabat baiknya dulu, karena memang si teman dahulu tidak mau menyebutkan satupun orang yang terlibat dalam aksi kerusuhan. Kerusuhan pun terjadi akibat Cejia yang berhasil melarikan diri, di mana para polisi menahan dan menyiksa semua warga yang mencurigakan. Beruntung, keberadaan Cejia tidak diketahui oleh para polisi, meski sedang berada di dalam sebuah gerbong kereta api yang sama. Singkat cerita, Cejia serta ribuan mahasiswa berkumpul di salah satu gedung parlemen dan sempat terjadi ketegangan di antara para pendemo yang di sana ada salah satu tokoh penting yang tak lain adalah anak dari mendiang Pak Perdana Menteri bernama Sri, sehingga dengan cepat naik ke atas bus untuk melakukan orasi terkait warga Tamil yang seakan-akan diasingkan oleh negaranya sendiri. Are we not citizens of this country, ma'am? Di sana si ketua menteri sempat menganggap Cejia sebagai buronan karena telah melarikan diri dari penjara, namun karena tidak memiliki bukti penangkapannya, Cejia pun memohon kepada Ibu Sri agar membiarkan Tamil berkembang seperti wilayah lain. Bahkan ia meminta referendum agar rakyat memilih masa depan mereka dengan cara kampanye kedatangan demi mencari dukungan, dan agar semua elit politik mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini tidak pernah diperdulikan. Iveriya padikadavarnu sonneenga? But madam, Menindaklanjuti perkataan dari Cejia, Ibu Sri mengajaknya berdiskusi lebih serius tentang permasalahan ini, di mana permintaan semua mahasiswa hanya satu, yaitu ingin tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, yang karena Ibu Sri tidak memiliki dukungan lebih dari 75% di parlemen, Cejia akan berusaha mendapatkan suara yang dibutuhkan dari para warga yang menolak pemaksaan bahasa Hindi menjadi bahasa resmi mereka. You should not have disturbed the public. அரக்கர் போர் பண்ணவங்க. Dari hasil diskusi yang diadakan bersama Bu Sri, Cejia memimpin seluruh mahasiswa membagikan surat suara penolakan pemaksaan bahasa Hindi, sekaligus menjadi pionir kebangkitan mahasiswa dalam menjaga Tamil. Di saat para mahasiswa berhasil mendapatkan suara penolakan dari para warga, Tiru menghampiri si ketua menteri dan berniat akan mengambil alih surat suara itu agar sampai tidak bisa sampai ke Delhi. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Tiru berencana bekerja sama dengan pasukan khusus di wilayah ini hanya untuk membantai seluruh mahasiswa dan membubarkannya di tempat kerusuhan kereta tadi, serta tanpa adanya pihak media yang meliput pembantaian tersebut. Di sisi lain, Ratna memberikan rekaman suara dari pemilik radio tempatnya magang mengenai pemerintah yang menguasai setiap stasiun radio dan surat kabar, serta menentukan berita apa yang boleh didengar dan dibaca oleh publik, bahkan tak membiarkan warganya memberikan pendapat sedikit pun. Setelah mendengar kenyataan dari pemerintahan yang rela mengorbankan rakyatnya hanya demi kepentingan pribadi, Ratna berniat membobol frekuensi radio nasional agar para mahasiswa bisa mengatakan semua kebusukan yang terjadi di pemerintahan. Tak lama, muncullah sahabat lama Cejia bernama Michael Reddy serta teman-teman lainnya yang siap membantu para mahasiswa dalam menghancurkan kebobrokan di negeri ini. Keesokan harinya, para polisi sudah mengepung salah satu desa tempat Cejia CS bersembunyi. Sadar jika para polisi akan bertindak anarkis dan menghabisi semua orang, Cejia pun meminta rekan-rekan mahasiswa lainnya agar segera melarikan diri dari tempat ini. Sementara itu, para polisi yang dipimpin oleh Tiru lekas melakukan penggeledahan ke setiap rumah demi mencari keberadaan Cejia. Namun karena tidak bisa menemukan orang yang dicari, Tiru layaknya seekor anjing berwajah manusia dengan teganya membantai para warga tak berdosa hanya karena tidak memberitahu dan menemukan sosok Cejia tanpa memperdulikan apakah mereka bersalah atau tidak. Company, open fire! Tak sampai di situ, Tiru juga menahan para pemuda setempat karena dianggap telah menyembunyikan sosok Cejia dari para polisi. Bahkan si koplok Tiru tak segan-segan menghabisi setiap orang yang tidak bisa mengatakan di mana keberadaan Cejia sekarang.
Tak lama, datanglah Chejia sambil membawa beberapa karung kertas yang langsung dibakar oleh petugas polisi. Sadar jika kertas yang dibawa Chejia hanyalah kertas kosong dan kertas berisi suara rakyat dikirimkan menggunakan kereta api, maka Tiru pun dengan cepat pergi menyusul kereta yang baru saja berangkat ke Delhi. Di tempat lain, para warga serta mahasiswa berusaha melarikan diri dari kejaran para polisi. Namun di tengah perjalanan Michael Reddy, ia berinisiatif untuk menghadang para polisi seorang diri demi teman-temannya sampai ke tanah Delhi tepat waktu. Ratna sendiri berusaha naik ke sebuah menara dan mencoba membobol frekuensi radio nasional agar seluruh warga masyarakat India mengetahui seperti apa kebusukan yang telah dilakukan oleh para menteri serta jajaran-jajaran oposisi yang rela mengorbankan ratusan nyawa hanya demi kepentingan politik mereka saja, bahkan menjadikan bahasa sebagai alat politiknya demi memecah belah bangsa. எங்க ரத்தத்துல இருந்து மொழியை பிரிக்க முடியலன்னு எங்களை ரத்தம் சிந்தி வைக்கிறீங்களா? Setibanya di kereta, Tiru berusaha mencegah surat-surat suara ini sampai ke Delhi dengan membodohi para bawahannya dan mengatakan jika di dalam kereta tersebut sudah ditanami bom untuk kemudian meminta para tentara agar menghentikan kereta ini di stasiun terdekat, tetapi What the hell? ya, rupanya mayor dari tentara itu merupakan sahabat lama Chejia sewaktu terjadinya kerusuhan di kereta beberapa tahun lalu. Maka tak heran jika kereta ini tetap maju ke Delhi agar semua surat ini sampai ke tangan Ibu Sri. Di sisi lain, Ibu Sri masih menunggu kedatangan para mahasiswa yang ingin memberikan surat suara yang telah Chejia janjikan, yang di situ si Ketua Menteri Edan malah mengatakan jika para mahasiswa tidak pernah benar dalam melakukan apapun, padahal jelas-jelas semua mahasiswa sedang menghadapi kesulitan karena ulahnya dan juga Tiru yang berniat membantai habis mereka semua agar surat-surat itu tidak sampai dan menjadikan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi negara India. Di kereta sendiri, Chejia berusaha menghentikan rencana gila Tiru terkait pembantaian kepada para mahasiswa yang menolak bahasa Hindi sebagai bahasa resmi India sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Chejia sempat mendapat kesulitan ketika salah satu gerbong kereta telah terbakar, apalagi ketika melihat Tiru yang masih bisa bangkit meski sudah sampai terbakar, sampai akhirnya Please, madam! Madam! surat-surat itu pun sampai di hadapan Ibu Sri yang kebetulan berada di stasiun. Beliau akhirnya mengetahui tentang keberagaman bahasa dan budaya berbagai negara bagian di India. Dan inilah alasan kenapa para mahasiswa menolak menjadikan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi negara India dan lebih memilih bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. எங்களால முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நாங்க பண்ணிட்டோம். Dari semua kejadian itu, perwakilan dari pemerintahan memutuskan untuk tidak menjadikan bahasa Hindi sebagai bahasa resmi India, bahkan mereka memberi kebebasan kepada setiap warga untuk memilih bahasanya sendiri tanpa ada paksaan sedikit pun. Bukan hanya itu saja, Dewan Majelis Tinggi India juga memutuskan melindungi para mahasiswa yang menjadi penerus bangsa, serta memutuskan bahasa Tamil dan Inggris sebagai bahasa pengantar resmi di India. Tamil வாழ்க! Tamil வாழ்க! Tamat.